Sejarah Kebudayaan Islam. Materi Bab 3, Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Karya Muhammad Lutfi Aditya. Kerajaan Islam di Indonesia. A. Kerajaan Islam Sumatera. B. Kerajaan Islam di Jawa. C. Kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan Islam di Sumatera. 1. Kerajaan Samudra Pasai, berdiri sekitar awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi, dipimpin oleh Raja Malik Al-Soleh. Merupakan raja yang ortodok, suka mengajak dan mengajak diskusi dengan para ahli fikih dan usul fikih, sehingga istananya ramai dikunjungi para cendekiawan dari berbagai negeri. Pada tahun 1521, Kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan dan dikuasai oleh bangsa Portugis yang kemudian menguasai selama 3 tahun. Setelah itu, sejak tahun 1524 dan seterusnya, Kerajaan Samudra Pasai masuk di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muhyiddin Shah pada abad ke-16 Masehi. Ia memerintah antara tahun 1507 Masehi hingga 1522 Masehi. 2. Kerajaan Aceh Darussalam, berdiri abad ke-15 Masehi. Raja Ali Muhyiddin Shah, wilayah kekuasaan dari Pidi sampai ke Sumatera Timur. Peletakan dasar kebesaran Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qohar. 2. Sultan Iskandar Muda, 1608 sampai 1637 Masehi, berhasil membawa kejayaan kerajaan. Wilayah kekuasaan meliputi pelabuhan di pesisir timur dan barat Sumatera dan Aceh, Tanah Gayo, dan Minangkabau. 3. Sultan Iskandar Sani memiliki sikap lemah lembut dan adil. Pengetahuan agamanya maju dengan cepat. Sepeninggalan beliau dipimpin oleh penguasa yang lemah sehingga mengalami kemunduran. B. Kerajaan Islam di Jawa. 1. Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Raja-raja yang memimpin Kerajaan Demak. Yang pertama, A. Raden Fatah, sejak 1500 sampai dengan 1518 Masehi. Pendiri Kerajaan Demak, Raden Fatah secara terang-terangan memutuskan ikatan dengan Majapahit yang kala itu tengah mengalami masa kemunduran. Kesuksesan Kerajaan Demak lepas dari kekuasaan Majapahit yang sedang mengalami konflik internal kekuasaan. Perang saudara yang dikenal dengan Perang Brek-Grek yang sangat memperlemah kekuatan Majapahit. B. Sultan Trenggono. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Demak berhasil memainkan peran strategis sebagai basis penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-16. Daerah kekuasaannya Kerajaan Demak meliputi pesisir pantai utara Jawa dan dapat memberikan pengaruh yang sangat besar. Pengaruhnya bahkan melampaui beberapa wilayah di Pulau Jawa. Menurut catatan laporan perjalanan Portugis yang ditulis oleh Loaisa di tahun 1535, di antara kerajaan Islam Nusantara, yaitu Kerajaan Demak, dianggap paling kuat dan terus-menerus dalam melancarkan serangan pada kekuasaan Portugis.
serangan Adipati Jepara, Pati Unus yang waktu itu sudah menjadi bagian dari kerajaan Demak ke markas Portugis di Malaka pada tahun 1512 sampai 1513 Masehi, menunjukkan Demak sebagai kekuatan yang dianggap dan diperhitungkan dan sangat-sangat disegani. C. Sunan Prawoto. Pasca mangkatnya Sultan Trenggono, kepemimpinan kerajaan Islam Demak dilanjutkan oleh Sunan Prawoto. Namun tidak berselang lama, tragedi berdarah terjadi lagi. Sunan Prawoto dibunuh oleh Arya Penangsang sebagai bentuk balas dendam terhadap Sunan Prawoto atas meninggalnya Sultan Trenggono. Arya Penangsang pun bernasib seperti pendahulunya. Atas kehendak takdir, dalam pertarungan 1 lawan 1, perlawanan Arya Penangsang berhasil dipatahkan oleh Jakatingkir dengan bantuan Kiai Gede Pamanahan dan putranya Sutawijaya serta Ki Penjawi. Kemudian Jakatingkir naik tahta kerajaan dan penobatannya dilakukan oleh Sunan Giri. Setelah menjadi raja, ia bergelar Sultan Hadiwijaya dan memindahkan pusat pemerintahannya dari Demak ke Pajang. Selanjutnya yaitu Kerajaan Pajang. Jakatingkir adalah sultan dan raja pertama kerajaan Pajang yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Demak. Jakatingkir bergelar Sultan Hadiwijaya setelah mangkat dari ganti oleh menantunya Arya Panggiri yang juga anak asuh dari Prawoto. Namun putra Sultan Hadiwijaya itu Pangeran Benawa ingin menguasai dan tidak punya kemampuan untuk melawan Arya Panggiri. Ia meminta bantuan Panembahan Senopati, penguasa Mataram, untuk mengusir Arya Panggiri. Dan waktu itu usaha pun tidak sia-sia dan berhasil. Dan akhirnya sejak itulah kerajaan Pajang di bawah kekuasaan Mataram. Perkembangannya selanjutnya, karena pada masa Sultan Agung bermaksud memberontak, maka penguasa Mataram menghancurkannya dan berakhir kekuasaan Pajang pada tahun 1618 Masehi. 3. Kerajaan Mataram Islam. Senopati berkuasa sampai tahun 1601 Masehi. Sepeninggalannya ia digantikan oleh putranya Seda Ing Krapyak, digantikan oleh putranya Sultan Agung. Sejak tahun 1613 sampai dengan 1646 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, kontak bersenjata antara kerajaan Islam Mataram dengan VOC mulai terjadi. Pada tahun 1646 Masehi ia digantikan oleh putranya yaitu Amengkurat I. Pada masanya terjadi perang saudara dengan Pangeran Alit yang mendapat dukungan dari para ulama. Akibatnya para ulama pendukung dibantai habis pada tahun 1647 Masehi. Pemberontakan itu kemudian diteruskan oleh Raden Kajoran pada tahun 1677 Masehi dan 1678 Masehi. Pemberontakan seperti itulah pada akhirnya menjadi sebab runtuhnya kerajaan Islam Mataram. Namun demikian, kerajaan Islam Mataram banyak memberikan kontribusi terhadap proses kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masih eksis sampai sekarang di daerah istimewa Yogyakarta di bawah pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono. 4. Kerajaan Kesultanan Cirebon. Pada abad 15 hingga abad 16 Masehi.
A. Ki Gedang Tapa. Kesultanan Cirebon dipimpin dari Ki Gedang Tapa, yaitu seorang saudagar di pelabuhan Muara Jati. Pondasi Kesultanan Cirebon dimulai tanggal 1 Surosa 1358 tahun Jawa atau bertepatan dengan tahun 1445 Masehi, dan mulai saat itu menjadi daerah yang terkenal dengan nama Desa Caruban. B. Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana mendirikan Istana Pangkungwati dan membentuk pemerintahan Cirebon. Dengan demikian Kesultanan Cirebon didirikan oleh Pangeran Cakrabuana. Seusai menunaikan ibadah haji, Pangeran Cakrabuana disebut Haji Abdullah Iman dan tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah Istana Pangkungwati, serta aktif menyebarkan Islam di daerah tersebut. C. Syarif Hidayatullah. 1448 sampai dengan 1568 Masehi. Pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Cakrabuana digantikan oleh keponakannya yang bernama Syarif Hidayatullah. Sejak tahun 1448 Masehi sampai dengan 1568 Masehi. Setelah wafat, Syarif Hidayatullah dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati atau juga bergelar Ingkang Sinuhun Kanjeng Jati Purba Panetep Panatagomo Aulia Allah Kutubit zaman Khalifatur Rasulullah. Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1568. Terjadi kekosongan jabatan pemimpin tertinggi Kerajaan Islam Cirebon. Selanjutnya yaitu Fathahilah. Kosongnya kekuasaan itu kemudian diisi oleh Fathahilah yang kemudian naik tahta secara resmi menjadi Sultan Cirebon sejak tahun 1568. Sayangnya hanya 2 tahun Fathahilah menduduki tahta Cirebon karena ia meninggal pada tahun 1570. Pangeran Emas bergelar Panembahan Ratu I dan pemerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun. Selanjutnya yaitu Pangeran Karim yang dikenal dengan sebutan Panembahan Ratu II atau Panembahan Girilaya. Panembahan Girilaya adalah menantu Sultan Agung Hayakrakusuma. Bersamaan dengan meninggalnya Panembahan Girilaya, Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya, yakni para putra Panembahan Girilaya, ditahan di Mataram. Dengan kematian Panembahan Girilaya, terjadi kekosongan penguasaan. Panembahan Girilaya meninggalkan 3 putra, yaitu Pangeran Murtawijaya, Pangeran Kartawijaya, dan Pangeran Wangsakerta. Pada penobatan ketiganya di tahun 1677, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi 3. Pergantian kepemimpinan para sultan di Cirebon selanjutnya berjalan lancar sampai pada masa pemerintahan Sultan Anom IV pada tahun 1798 sampai dengan 1803. Saat itu terjadi pepecahan karena salah seorang putranya, yaitu Pangeran Raja Kanoman, ingin memisahkan diri membangun kesultanan sendiri dengan nama Kesultanan Kacirebonan. Kehendak Raja Kanoman didukung oleh pemerintah Belanda yang mengangkatnya menjadi Sultan Cirebon pada tahun 1807. Sejak itu di Kesultanan Cirebon bertambah 1 penguasa lagi, yaitu Kesultanan Kacirebonan. Sementara tahta Sultan Kanoman V jatuh pada Sultan Anom IV, yaitu bernama Sultan Anom Abu Sholeh Imaduddin. Sejak tahun 1803 sampai dengan 1811,
Sesudah kejadian tersebut, pemerintah kolonial Belanda pun semakin ikut campur dalam mengatur Cirebon, sehingga peranan istana Kesultanan Cirebon di wilayah-wilayah kekuasaannya semakin surut. Puncaknya terjadi pada tahun-tahun 1906 dan 1926 ketika kekuasaan pemerintahan Kesultanan Cirebon secara resmi dihapus dengan pengesahan berdirinya kota Cirebon. Kerajaan Kesultanan Banten pada tahun 1524 atau tahun 1525, Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak merebut pelabuhan Banten dari kerajaan Sunda dan mendirikan Kesultanan Banten yang berafiliasi ke Demak. Menurut sumber Portugis, sebelumnya Banten merupakan salah satu pelabuhan kerajaan Sunda selain pelabuhan Pontang, Cigede, Tamgara atau Tenggara, Sunda Kelapa, dan Cimanuk. Putra dari Sunan Gunung Jati, Hasanuddin, menikah dengan seorang putri dari Sultan Trenggono dan melahirkan 2 orang anak. Anak yang pertama bernama Maulana Yusuf, sedangkan anak kedua menikah dengan anak dari Ratu Kalinyamat dan menjadi penguasa Jepara. Puncak kejayaan kerajaan Banten terjadi pada masa pemerintahan Abdul Fattah atau lebih dikenal dengan Sultan Ageng Tirtoyoso. Saat itu pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten maju pesat. Piagam Bojong menunjukkan bahwa tahun 1500 hingga 1800 Masehi, Lampung dikuasai oleh Kesultanan Banten. Pada zaman pemerintahan Sultan Haji, tepatnya pada 12 Maret 1682, wilayah Lampung diserahkan kepada VOC seperti tertera dalam surat Sultan Haji kepada Mayor Iskak de Saint Martin, admiral kapal VOC di Batavia yang sedang berlabuh di Banten. Surat itu kemudian dikuatkan dengan surat perjanjian tanggal 22 Agustus 1682 yang membuat VOC memperoleh hak monopoli perdagangan lada di Lampung. Kesultanan Banten dihapuskan pada tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada tahun itu, Sultan Muhammad Syafiuddin dilucuti dan dipaksa turun takhta oleh Thomas Stamford Raffles. Tragedi ini menjadi klimaks dari penghancuran Surasoan oleh Gubernur Jenderal Belanda Herman William Denders tahun 1808. Berikut para pemimpin Kesultanan Banten. Ada banyak para pemimpin Kesultanan Banten. Sebagian pemimpin Kesultanan Banten yaitu dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570. Ada beberapa pemimpin Kesultanan Banten yang awal pada tahun 1552 sampai hingga akhir dipimpin oleh Muhammad Syafiuddin pada tahun 1809 sampai 1813. C. Kerajaan Islam di Kalimantan. Walau tidak banyak literatur yang menjelaskan tentang sejarah keberadaan Islam di Kalimantan, namun paling tidak bisa memberikan titik terang tentang keberadaan Kerajaan Daha atau Banjar. Pada awal abad tahun 16, Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu di Kerajaan Daha atau Banjar, yang waktu itu beragama Hindu berkat bantuan dari Sultan Demak Trenggono pada tahun 1521 sampai dengan 1546 Masehi. Raja Daha dan rakyatnya memeluk agama Islam sehingga berdirilah Kerajaan Islam Banjar dengan raja pertamanya yaitu Pangeran Samudra yang bergelar Pangeran Suryanullah atau Suryansyah. Setelah naik tahta, daerah-daerah sekitar mengakui kekuasaannya
yakni daerah Batangla, Sukaciana, Sambas, dan Sambangan. Kemudian setelah itu di Kalimantan Timur, Kutai, pada tahun 1575 Masehi, Tunggang Parangan mengislamkan Raja Mahkota. Sejak Baginda masuk Islam, terjadi islamisasi di Kutai dan sekitarnya. Setelah itu penyebaran Islam lebih jauh ke daerah-daerah pedalaman dilakukan oleh putranya dan para penggantinya, menerus dakwah sampai di daerah-daerah yang lebih dalam. Selanjutnya yaitu peranan kerajaan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Pada dasarnya ketika agama Islam dianut oleh raja atau sultan dan juga para pejabat istana serta para bangsawan dan diikuti seluruh keluarganya, maka diikuti pula lapisan masyarakat secara umum. Kegiatan politik dan ekonomi kerajaan Islam menjadi sarana dalam melaksanakan dakwah. Dakwah Islam menjadi motivasi dan spirit dalam mengusir penjajah dari bumi Nusantara, mengubah budaya upeti yang banyak digunakan di zaman kerajaan sebelumnya. Hal ini memberikan kemudahan pada rakyat karena tidak lagi mendapatkan beban membayar upeti kepada penguasa secara berlebihan, menciptakan tahta kehidupan baru yang lebih sesuai dengan apa yang ada pada ajaran Islam. Dan dalam bidang keamanan, kerajaan Islam memiliki kewajiban untuk menciptakan kedamaian kepada seluruh rakyat sehingga dalam melakukan kegiatan sehari-hari tidak akan terganggu dengan ancaman keselamatan. Begitulah penting peranan kerajaan terhadap perkembangan Islam di Indonesia, yang ketika agama Islam dianut oleh raja, sultan, dan juga para pejabat tinggi istana, sehingga memudahkan proses terjadinya penyebaran ajaran Islam di kalangan bawah karena sudah diatur oleh para pemimpin raja atau sultan-sultan yang menjabat di istana. Cukup sekian dan terima kasih.